Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tentu semua sehat, bugar, dan bahagia. Meskipun beberapa hari ini di rumah terus. Dari saya, salam Kak Yatno Bintang. Topik kali ini kita akan bagaimana caranya ketika di rumah kita bisa berkreasi dan berinovasi. Rumah itu sumber pertama untuk berkreasi dan berinovasi. Kira-kira apa saja yang bisa dikreasikan dan apa saja yang bisa diinovasikan? Ikuti yang satu ini. Apa saja yang bisa dikreasikan dan diinovasi di dalam rumah? Banyak betul. Orang tua, bapak dan ibu, anak, kakak atau adik yang ada di rumah, kita bisa memanfaatkan kesempatan yang mahal ini untuk berkreasi dan berinovasi. Berkreasi dan berinovasi itu banyak betul. Contohnya yang pertama, membuat. Ajaklah anak-anak Anda untuk membuat. Membuat itu berkategori apakah membuat makanan dengan masak bareng-bareng atau masak dengan penugasan, anaknya diminta untuk masak tapi yang menarik dan menantang. Masaknya tentu dengan resep baru. Carilah resep baru, siapkan bahannya, ajak anak untuk masak dan dia pasti senang. Atau membuat masakan gorengan atau rebus atau pakai oven atau yang lain, itu bisa dikreasikan. Itu kategori membuat. Membuat berikutnya, anak-anak bisa untuk berinovasi dengan menulis cerita, menggambar atau melipat, membuat origami, membuat kreasi yang lainnya, membuat akuarium, membuat pot bunga, membuat pupuk, atau membuat apa saja, dan di situ akan ada hasil. Tapi ingat, membuat itu sebenarnya hasilnya bagus. Tidak hanya berupa hasil yang dibuat, tetapi di dalamnya ada unsur karakter yang sangat kuat, yaitu ada karakter kegigihan, ada karakter ketelitian, ada karakter kesabaran, kemudian ada kesungguhan, dan semua berpadu menjadi satu dengan media yang namanya membuat tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa menata. Ajaklah anak bersama-sama untuk menata tempat tidurnya dengan mengubah posisi yang tadinya posisinya kiri kanan diubah ke utara selatan atau barat timur, yang penting ada pengubahan. Menata bukunya menjadi sebuah bentuk atau yang rapi, menata kamarnya dengan hiasan-hiasan tertentu, menata taman, menata perabotan yang ada di rumah. Dan kegiatan menata ini pasti mengasihkan asal orang tua tidak menekan anak, tidak menyuruh yang berlebihan, tetapi ajak bersama-sama untuk menata. Dan penataan ini akan membuat kesan kepada anak. Yang tadinya itu ditata oleh pembantu, bisa jadi sekarang ditata oleh anak. Menata barang-barang yang ada di rumah, mengubah situasi dengan penataan baru, pot bunga, atau yang lainnya, ini sangat menarik bagi anak. Menata itu betul-betul bermanfaat bagi. Nah, yang ketiga, kita bisa membersihkan. Jadi cobalah di rumah bersama dengan anak kesempatan untuk membersihkan kipas angin, membersihkan kolam jika itu ada kolam,
menambal genting jika itu bocor, dilakukan bersama. Kemudian membersihkan piring, mencuci piring bareng. Kemudian membersihkan perabotan, membersihkan, semuanya diajak kerjasama dengan tentunya menutup dengan masker bersama-sama. Dan itu kegiatan yang mengasihkan, sehingga anak tidak melulu belajar menulis di buku, dia sangat bosan. Adakan kegiatan-kegiatan lain seperti orang tua waktu kecil dulu, itu membersihkan, membongkar kipas angin, membongkar lemari, lalu menatanya kembali seperti yang tadi untuk menata, bersihkan semuanya, dan itu akan mengasihkan. Kegiatan di rumah sangat mengasihkan. Nah, yang keempat, kita bisa mengapresiasi film yang sama-sama ditonton dari televisi atau dari YouTube. Kita apresiasi bersama film itu, saling menceritakan kembali, dan agendakan film-film yang betul-betul mendidik, film-film yang bagus untuk ditonton bersama. Di samping itu bisa mengapresiasi foto-foto lama, foto-foto keluarga yang lama, saling bercerita, mengingatkan kembali kita dulu pernah di sini, kita di sini, dan seterusnya. Itu kegiatan mengapresiasi betul-betul mampu mengangkat kemampuan bawah sadar anak menjadi sadar. Dan ini tentu akan mengasihkan bagi anak. Mengapresiasi itu menjadi kegiatan yang menarik bagi anak. Nah, yang kelima, terakhir tentunya adalah membuat catatan apa yang dilakukan, yang biasanya dikenal dengan buku harian, buku catatan tiap hari atau logbook. Dan buku catatan ini tentu akan berkesan. Jadi jangan sampai kegiatan yang di rumah yang betul-betul jarang terjadi dan asik ini tidak direkam dan lewat begitu saja. Suatu saat itu akan dilihat dan akan memberikan memori lagi, sehingga semakin tambah berkesan. Maka ajari anak ketika melakukan kegiatan, dia menuliskan jam berapa sampai jam berapa melakukan apa. Kemudian dibuat komentarnya apa. Dan nanti kalau setiap malam diminta dibacakan, kalau mau disuruh bacakan, dan semua akan tertawa. Yang penting ada buku harian untuk mencatat kenangan yang indah ini. Nah, buku harian itu, buku catatan harian itu selanjutnya bisa diberikan ke guru di rumah. Nanti ketika masuk di sekolah, bawa berikan ke guru untuk saling dikembangkan lebih jauh. Siapa tahu dari buku harian itu akan muncul inovasi baru berikutnya. Siapa tahu dari buku harian itu akan muncul catatan-catatan kreasi berikutnya. Leonardo da Vinci, dia berangkat dari catatan harian, berangkat dari gambar-gambar, sehingga melakukan penemuan-penemuan yang hebat. Siapa tahu dengan catatan harian sekarang, suatu saat nanti akan memberikan ide yang bagus bagi sebuah kreasi dan inovasi. Anak Anda adalah aset bangsa, dan anak Anda kelak akan berinovasi. Maka catat momentum ini di buku catatan harian anak. Di samping itu orang tua juga harus membuat buku harian supaya anak juga ikut serta membuat. Dan selama di rumah ini sebaiknya selalu sehat, olahraga, bugar, bahagia, senang, dan betul-betul bisa dinikmati. Seraya kita berdoa supaya Indonesia cepat melewati wabah ini, Indonesia bisa menangani dengan tegar COVID-19. Salam Kak Yatno Bintang.